Teks tanggapan. Kelas 9 semester ganjil. Oleh Herni Nilawati, SPD MPDI, MTSN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi bersama Bu Herni dengan materi teks tanggapan. Adapun kompetensi dasarnya 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik, saran, atau pujian dari teks tanggapan. 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Sedangkan tujuan pembelajarannya 1. Memahami pengertian teks tanggapan. 2. Menjelaskan ciri-ciri umum teks tanggapan. 3. Menelaah struktur teks tanggapan. 4. Menelaah aspek kebahasaan teks tanggapan. Mari kita belajar tentang pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan kritis adalah tulisan yang mengungkapkan penilaian tentang suatu hal. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu keadaan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya, karya sastra, karya seni, pertunjukan, dan lain-lain. Di dalam teks tanggapan terdapat penilaian berupa kritik dan pujian. Sedangkan ciri-ciri teks tanggapan, di dalam teks tanggapan terdiri ulasan yang bersifat fakta. Kemudian terdapat kritik dan terdapat pujian. Ulasan yang bersifat fakta, yaitu peristiwa yang terjadi sesuai kenyataan dan data. Kedua, kritik hendaknya membangun, dapat membantu karya lebih baik setelah mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Ketiga, berisi pujian yang merupakan pernyataan atau perkataan yang tulus akan kelebihan dan keunggulan suatu karya sastra atau suatu karya. Tiga, struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3, yaitu 1. Evaluasi, 2. Deskripsi, 3. Penegasan ulang. Penjabarannya, 1. Evaluasi merupakan sinopsis dari objek atau hal yang hendak ditanggapi. 2. Deskripsi teks, berisi kekurangan dan kelebihan yang merupakan gambaran atau pelukisan dari kekurangan dan kelebihan hal atau objek yang ditanggapi. 3. Penegasan ulang merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap kualitas objek atau yang ditanggapi. Mari kita belajar tentang contoh teks tanggapan. Judulnya adalah kebakaran hutan.
Struktur evaluasi. Kebun kelapa sawit memang menjanjikan untuk sumber keuangan negara atau pemasukan devisa di bidang ekspor minyak kelapa sawit. Tetapi, apakah efek yang diberikan sebanding dengan Indonesia dan lingkungan? Diperlukan peraturan khusus agar terciptanya keuntungan dua pihak. Deskripsi teks. Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi. Namun, di sisi lain, perluasan perkebunan kelapa sawit membuat lapangan pekerjaan semakin luas. Tetapi, keduanya tidak bisa berjalan secara berkesinambungan dan menciptakan keuntungan dua pihak. Penyelidikan mengenai salah satu faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru. Sehingga peran pemerintah dipertanyakan oleh berbagai pihak sampai dunia internasional mengenai kebijakan pemerintah kepada usaha perkebunan sawit dan eksplorasi hutan di Indonesia. Mari kita amati. Kalimat yang bercetak tebal di atas merupakan keuntungan dan kekurangan dari sebuah tanggapan. Selanjutnya adalah bagian penegasan ulang. Diperlukan peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak, serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan, serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit, sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Kita amati lagi, kalimat yang bercetak tebal merupakan kalimat berisi penegasan ulang. Selanjutnya kita belajar tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks tanggapan terdiri dari 1. Kalimat simpleks. Kita mengenal kalimat simpleks itu merupakan istilah lain dari kalimat tunggal. Kedua adalah kalimat kompleks. Adalah istilah dari kalimat majemuk. Ketiga, konjungsi, yaitu kata penghubung. 4. Rujukan kata. 5. Pilihan kata. 6. Penggunaan ungkapan. Unsur kebahasaan 1 sampai nomor 6 kita telah bahas pada pelajaran-pelajaran yang kemarin. Ini kita hanya mengulang saja. Demikian pembelajaran teks laporan hasil observasi. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.